Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah? Alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala serta taufiknya, amin Allahumma Amin. Kembali lagi bersama saya Laili Badruddin yang akan menemani Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah pada episode kali ini. Dan alhamdulillah di samping saya ada Al Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al Jufri. Sehat ya Habib? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua sedangkan orang tua kita sudah meninggal dunia. Karena berbakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban dan menjadi sumber kebahagiaan. Saking pentingnya berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintahnya dengan perintah beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan dijelaskan oleh guru kita Al Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al Jufri tentang berbakti kepada orang tua. Ini Habib, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, terutama orang tua yang sudah wafat atau mungkin semasa hidupnya kita kurang berbakti sama orang tua kita, bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita? Maka saya teringat, saya pernah menukil di dalam sebuah kitab, di sana terdapat waqala Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari paman Nabi yaitu Sayyidina Abbas. Beliau mengatakan, "Thalatha ayatin nazalat makrunatan bi thalathin." Ada 3 ayat yang turun saling terikat. Jadi 3 ayat ini nggak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. La yakbaluha minha wahidatan bi ghairi qarinatiha. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya apabila pasangannya ini nggak ikut juga. Yang pertama dikatakan apa? Yang pertama yaitu wa'ati Allah wa'atiur Rasul. Taatilah Allah lalu taatilah Rasul. Maka faman yuti'illah, barang siapa orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yuti'ir Rasul, tapi tidak taat sama Rasul, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima sama Allah taala ketaatannya. Luar biasa ini. Untuk taat sama Allah, ibadah salat, tapi ingkar sama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iqamus shalah wa itauz zakah. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka barang siapa faman yusalli, ya salat, ibadahnya luar biasa, kemudian tidak mau berzakat, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Dan yang terakhir dikatakan washkurli wali walidik, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wali walidik, dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallah, barang siapa orang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tapi walam yashkur walideh, tidak bersyukur atas kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syukurnya kepada Allah taala. Jadi pentingnya kita mensyukuri akan adanya kedua orang tua kita, karena tanpa kedua orang tua kita bukanlah siapa-siapa. Kita nggak akan pernah ada di muka bumi ini. Nah, kemudian bagaimana kondisinya apabila orang tua kita telah wafat? Maka saya teringat pernah suatu ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari, beliau bersedekah. Maka suatu saat dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bisakah kiranya
aku bersedekah dengan nominal sejumlah sekian, aku berikan kepada orang tua, kepada salah seorang pengemis dengan tujuan dan niatan untuk aku hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Kira-kira diterima atau tidak ya Rasulullah? Apakah pahalanya sampai kepada kedua orang tuaku? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya pahalanya akan sampai kepada kedua orang tua. Jadi bersedekah, kita niatkan untuk kedua orang tua kita, pahalanya akan sampai. Kemudian sudah jelas di dalam hadis yang paling populer, sering kita dengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ketika seorang hamba ini masuk ke dalam kubur, ya masuk ke dalam liang lahat, ya seluruh amal ibadahnya, seluruh perbuatannya semua akan menjadi temannya kelak di akhirat. Amal ibadahnya, solehnya, di antaranya hal yang menjadi temannya di dalam kuburnya kelak nanti, yaitu yang menemaninya selain amal soleh, awwaladun soleh yata'ulahu, yaitu anak soleh yang mendoakannya. Ini menunjukkan bahwa manfaat dari anak soleh ya ini adalah apa? Untuk mendoakan kedua orang tuanya. Maka seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya termasuk di antara perbuatan bakti kepada orang tua, yaitu mendoakan kedua orang tua adalah bagian dari bakti pada orang tua. Jadi kalau orang tua sudah meninggal dunia, bisa bersedekah yang dikhususkan kepada orang tua kita, gitu ya Habib ya? Bisa bersedekah dengan niatan ini sedekah kelak pahalanya diberikan untuk orang tua kita, diniatkan untuk orang tua kita. Dan masih banyak lagi cara lain yang bisa kita gunakan untuk berbakti kepada orang tua. Termasuk diantara juga menziarahi kuburnya, ya. Kemudian memberikan istighfar, mendoakan pengampunannya. Di antaranya sampai dikatakan oleh para ulama salaf bahwasannya termasuk wujud bakti kepada orang tua adalah mendoakan kedua orang tuanya setiap selesai dibacakan azan atau setelah selesai sholat. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, diurang selama 5 kali. Setelah 5 kali dilanjutkan dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu kebiasaan para ulama salaf, tidak pernah melepaskan doa untuk kedua orang tuanya. Dan doa ini Habib yang Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya ini khusus bagi orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Jadi bisa untuk orang yang hidup saja atau orang yang meninggal dunia itu juga bisa mendapatkan doa ini. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, maka doa yang dipanjatkan Rabbighfirli wali walidayya ini manfaatnya apakah harus menunggu orang tua kita meninggal baru kita baca doa ini atau selama orang tua kita hidup? Tidak. Doa ini dibaca semenjak orang tua kita hidup sampai orang tua kita meninggal. Dan awaladun solehiyat ulahu, yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah bukan tidak mesti putra kandung atau anak kandung, yaitu anak atau seseorang yang di dalam tarbiyahnya, sebagaimana kama rabbayani, sebagaimana engkau telah mendidikku. Kan? Ini dalam tarbiyahnya. Bisa jadi orang tua di sini, anak di sini jatuhnya adalah murid, bisa jadi seorang anak, murid anak, lalu keponakan yang ia pelihara anak, atau orang yang dididik olehnya dengan baik. Entah itu mohon maaf anak saudaranya atau anak temannya, itu juga masuk dalam kategori anak. Dan doa dari mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Jadi yang dimaksud orang tua ini juga termasuk guru. Terus orang tua kandung, juga bibi atau paman-paman juga ini termasuk orang tua juga ya? Masuk. Jadi guru. Memang ayah ini, orang tua ini ada berbagai macam, ada abar ruh ya, ada ayah ruh, ada abal jasad, ada abah jasad. Abar ruh ini, ayah ruh adalah yang mendidik ruh kita, yaitu seorang guru. Abal jasad adalah ayah yang mohon maaf, ayah secara biologis, ya, yang terjadi pernikahan antara suami istri lalu melahirkan anak. Nah, ayah secara biologis adalah abal jasad. Dan mana yang lebih utama? Dikatakan lebih utama adalah abar ruh, ayah ruh. Kenapa? Karena jasad ini fana, sesaat. Sedangkan ruh ini kekal. Wahwa baq. Dan untuk kedudukan seperti mungkin bisa bude kita, bulik kita. Maka ada makalah Arab yang sering dipakai para ulama kita mengatakan al-khalah, yaitu seorang bibi, saudari dari ibu, bimanzilatil kedudukannya sama seperti ibu. Wal am, sedangkan paman, saudara dari ayah, bimanzilatil ab, kedudukannya sama seperti ayah. Maka kalau kita masih punya saudari dari ibu kita, apabila orang tua kita telah tiada, kalau bapak kita telah tiada, kita harus hormat kepada saudara lelaki dari ayah kita, karena kedudukannya sama seperti ayah kita. Sedangkan ada pula di antaranya, yaitu pertanyaan para ulama. Seorang ulama pernah ditanya, ya Syekh,
siapa yang harus saya hormati setelah wafat ibu saya? Apakah ada? Maka dijawab olehnya, yang orang yang harus kau hormati setelah ibumu adalah saudari dari ibumu, karena kedudukannya hampir sama dengan ibumu. Maka makalah yang mengatakan, pepatah yang mengatakan, al-khalah bimanzilatil saudari dari ibu, kedudukannya sama seperti ibu, kurang lebih yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi ketika orang tua sudah meninggal dunia, yang lebih berhak kita berbakti kepadanya adalah bibinya dari ibu, gitu dari ya. ibu, bibi. Kemudian untuk dari ayah adalah saudara laki-laki dari ayah. Dari ayah. Kemudian gini ya Habib, terkadang orang tua ini sebelum meninggal dunia, dia ini mempunyai wasiat. Apakah wasiat ini harus dijalankan? Apakah wasiat-wasiatnya ini harus dipilah-pilah seperti itu? Apakah semua harus dijalankan wasiatnya, entah itu baik atau buruk, atau memang dipilah-pilah yang sesuai dengan agama Islam? Kaidah sudah. Pernah dikatakan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, memang kita dianjurkan setiap kita hendak tidur untuk menulis wasiat. Berapapun usia kita dianjurkan setiap akan tidur tulis wasiat, diletakkan di bawah bantal kita. Namun orang yang kita pahami, orang Indonesia, mobil khusus kita semua, orang awam ini kita pahami selama ini, wasiat yang kita pahami adalah, oh nanti ini rumah buat bapak, buat anak yang pertama, mobil. Biasanya wasiat itu mesti urusannya sama harta. Ya. Padahal wasiat yang di sini apa? Takwa. Wasiatnya, ya fulan, jangan kau tinggalkan sholatmu. Wahai putraku, hendaknya jangan kau lepas sedekahmu. Nanti mau nasihati istrinya, wahai istriku, kalau kau mencari suami setelah wafatku, carilah suami yang seperti ini. Nah, wasiat-wasiat yang bersifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang dipinta dalam syariat. Maka bagaimana apabila wasiat ini apakah harus dijalankan atau tidak? Kita lihat dulu wasiatnya. Kalau wasiat ini berkaitan dengan waras, maka hukum waras tetap lebih kuat. Jadi untuk masalah warisan ya, tetap kita kembali pada hukum waras, yang mana wasiat itu tentunya punya porsi tersendiri di dalam waras. Lalu kalau wasiat ini sifatnya nasihat, bagaimana nasihatnya? Kita lihat apakah wasiat nasihat tersebut ini kira-kira nasihatnya berbentuk syariat, melanggar syariat atau sesuai dengan syariat. Ketika satu koridor dengan syariat, kita jalankan. Nasihat ini bagus, tapi kalau berbenturan dengan syariat, walaupun itu keinginan orang tua, misalnya kamu ya fulan, nanti apabila kamu sudah kelak, nanti bapak kok telah tiada, bapak ini dulu pernah kepingin minum satu minuman keras yang ini, dengan merek ini, tolong kamu incipin, kamu siramkan di atas kuburan bapak, umpama ya. Seandainya wasiat ini wasiat yang berbau keharaman ini, ya. Tolong nanti kamu kalau butuh uang, bingung mau kerja, bapak wasiatkan kepadamu untuk kamu mengambil hutang kepada fulan si renten. Walaupun dia memberi bunga, ya, tapi orang ini sangat mudah dia memberikan hutang. Jadi wasiat-wasiat yang berbau menabrak syariat, makanya nggak boleh dijalankan. Apapun itu. Jadi wasiatnya yang dijalankan adalah yang sesuai dengan koridor syariat seperti itu ya, Bibi? Tentunya. Kalau tidak sesuai dengan koridor syariat, anak juga wajib untuk meninggalkan wasiat tersebut. Wajib untuk meninggalkan wasiat tersebut. Dan ternyata tadi ini baru dengar ini, Bib. Wasiat ternyata bukan hanya dari orang tua ke anaknya saja. Ternyata setiap saat kita boleh untuk menuliskan wasiat, gitu ya. Sebelum kita tidur disunahkan untuk menuliskan wasiat. Tapi wasiatnya harus yang sesuai dengan syaratnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya. Terus ini terkadang gini Habib, di dalam masyarakat itu ada anak yang mungkin semasa hidup anak itu kurang bisa berbakti sama orang tuanya. Ternyata setelah orang tuanya meninggal dunia, ya, ternyata ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, dia baru sadar. Lalu caranya untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia seperti ini kira-kira bagaimana? Dulu nggak bisa berbakti, setelah meninggal dunia baru sadar dia. Caranya ini bagaimana caranya? Jadi ya beginilah. Kadang kita sebagai anak ini semua sudah hidup, kita mengeluh ya. Orang tua kita nih kadang mengeluh, kamu disuruh, wah saya capek disuruh terus. Kadang ketika orang tua kita meminta sesuatu, nanti sajalah ibu, urusan ibu gampang nanti, ini saya punya kerjaan penting. Padahal nanti ketika ibu kita atau ayah kita sakit, kita baru sadar, ternyata ya Allah, saya akan kehilangan ladang surga saya. Sebagaimana anak-anak, dahulu anak-anak kecil di zaman ini, ya setiap hendak bermain, ada seorang anak tertinggal. Seorang anak tertinggal bermain, lalu ditanya sama teman-temannya, ya fulan, kamu dari mana kok terlambat datang bermainnya? Dijawab, saya sedang tawaf di surga.
Maka ketawa teman-temannya, ya fulan kamu belum mati, bagaimana mungkin kamu bisa tawaf? Dijawab siapa? Saya tawaf di surga dengan saya mencium, saya memeluk, dan saya mengitari kaki ibu saya. Ini menunjukkan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ini bawah telapak kaki ibu. Terkadang ketika orang tua kita masih hidup, kita ini suka meremehkan perintahnya, kita anggap orang tua udahlah. Nanti sadarnya setelah wafat. Terlambat tidak? Kalau boleh terus terang ini terlambat. Sadar kita terlambat. Akan tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbakti pada orang tua kita. Dengan keterlambatan kita ini, paling tidak kita berikan penyesalan, taubat kita. Bagaimana caranya? Setelah wafatnya, mari kita doakan orang tua kita. Caranya, ya, monggo dibuat acara pengajian, kita doakan orang tua kita. Lalu memberi makan anak yatim piatu, kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita. Lalu bagaimana lagi cara berbakti lainnya? Kita ziarahi, kita doakan orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayh, Rabbighfirli wali walidayh, ya. Kemudian kalau memang masih ada harta dari orang tua kita, kalau saudara sepakat ikhlas, kenapa tidak harta peninggal orang tua kita hadiahkan, kita wakafkan untuk pondok pesantren, untuk majelis taklim, untuk tempat-tempat yang sekiranya menjadi ladang pahala untuk orang tua kita ini. Dan masih banyak sekali ladang yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Walaupun pasca wafatnya orang tua kita, masih bisa berbakti tidak? Sangat bisa dan wajib kita berbakti sampai kita wafat. Jadi baktinya kita kepada orang tua kita bukan hanya semasa orang tua kita hidup, setelah wafat dan sampai kita wafat baru di situ kita berhenti bakti pada orang tua kita. Bahkan. Kemudian seperti ketika ada sang anak ini dalam semasa hidup orang tuanya menyakiti orang tuanya terus. Nah, Ketika orang tuanya meninggal dunia, dia ini sadar dulu pernah menyakiti, berdosa kepada orang tuanya. Untuk menutup dosanya anak kepada orang tuanya ini bagaimana caranya? Menutup dosa anak kepada orang tuanya sedangkan orang tuanya sudah meninggal dunia. nah. Jadi banyak sekali memang, terutama mungkin ini juga koreksi buat al-fakir pribadi, kita kadang merasa sudah bakti padahal kita setiap hari melukai hati orang tua kita, baik itu kita sadari ataupun nggak sadar. Kita melukai hati orang tua kita berkali-kali bertubi-tubi dengan beban pikiran dan lain sebagainya, yang mana kadang orang tua itu menyimpan. Maka ketahuilah, kira-kira bisa tidak kita bertaubat? Memang kalau surga ini sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadisnya bahwasanya man asbaha, barang siapa orang yang bangun di pagi hari, murdiyan li, ia membuat aku ridha, muskhitan li walidayh, tapi ia membuat murka kedua orang tuanya, fa ana alaihi sakhit, maka aku murka kepadanya. Jadi ini menunjukkan pentingnya keridhaan orang tua. Ia bangun pagi, sholat subuh luar biasa, ibadahnya dahsyat, ibadahnya mantap. Ya, ia bangun sebelum subuh, bahkan kadang belum waktunya subuh, ya ada adzan subuh, saking semangatnya ibadahnya. Ini ibadahnya luar biasa, semangat sekali ibadahnya. Sholatnya dahsyat, zikirnya dahsyat, sedekahnya dahsyat. Akan tetapi, ya setelah bangun di pagi hari, ketika ibunya memanggil, wahai putraku, ya fulan, bisa tidak ibu minta tolong? Tolong antarkan ibu belanja di pasar. Jawabannya, ya ummi, apa kamu nggak melihat saya sedang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya sedang sibuk dengan Rabbku. Ya sombong, ya mengucapkan kalimat yang menyakiti hati ibunya. Maka fa'ana alaihi sakhit, kata Allah taala, saya murka sama hambaku yang satu ini. Ya, pinter ibadah tapi durhaka kepada orang tua. Wa man asbaha, dan barang siapa orang yang bangun di pagi hari, muskhitan li, yang buat murka saya. Mohon maaf, bangun subuhnya kesiangan ya. Jadi sholat duha plus kunut ini. Ini sholat duha plus kunut. Bangun subuhnya kesiangan, bangun jam 8. Begitu lihat gak ada orang kanan kiri, kunut. Kalau ada orang lanjutin sujud. Jadi ini menunjukkan ya sudah meremehkan Allah. Tapi ketika ibunya memerintahkan, ya fulan tolong antarkan ibu. Siap. Sibuk apapun itu, sesibuk apapun pekerjaannya, ibunya, ayahnya adalah prioritasnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa murdiyan liwalidayh, yang membuat aku murka tapi membuat ridha kedua orang tuanya, fa ana anhu radin, ketahuilah bahwa aku Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Karena apa? Ia membuat ridha kedua orang tuanya. Nah, maka apakah kira-kira pasti bisa bertaubat? Terlambat, pasti terlambat, tapi Allah Subhanahu wa taala tentunya masih membukakan pintu taubatnya. Dengan bagaimana caranya? Senantiasa mengirimkan istighfar untuk orang tuanya, memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Kemudian ketika ini orang tua sudah meninggal dunia ya Habib, ternyata orang tua ini masih punya hutang, ada tanggungan hutang. Kira-kira siapa yang wajib untuk
membayar hutangnya ini siapa? Apakah dari saudaranya atau dari hartanya atau memang kewajiban anaknya, ini bagaimana ya? Bayar hutang. Nah, saya teringat salah satu cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan dari Al-Husain, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin ibni Al-Husain ibni Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau juga keturunan dari Fatimah Zahra, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cicit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin ini diriwayatkan pasca wafatnya beliau, ya, ternyata di tengah kota itu, di pusat kota, banyak sekali kerumunan orang-orang fakir. Tiba-tiba sangat banyak sekali pengemis tengah kota yang biasanya nggak pernah ada. Subhanallah, maka timbul pertanyaan oleh putra beliau dari Sayyidina Ali ini. Putra-putranya bertanya, wahai para pengemis, dari mana kalian datangnya? Biasanya kalian nggak pernah ada, nggak pernah tampak. Maka pengemis ini di kota berkata, dahulu setiap malam ada orang yang mengantarkan kepada kami sekarung gandum yang mana kami nggak pernah kenal orangnya. Namun saat ini sudah tidak pernah ada lagi orang yang mengantarkan gandum kepada kami. Subhanallah, ketika itu putra-putra Sayyidina Ali Zainal Abidin bingung karena ada datang satu juragan gandum itu datang kepadanya menagih hutang yang begitu besar, yang mana rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin selalu kekurangan gandum. Tapi kok punya hutang gandum yang sangat banyak. Maka ternyata baru disadari ketika beliau hendak dimandikan jenazahnya, di punggung Sayyidina Ali Zainal Abidin ini terdapat memar yang mana seperti sudah menjadi bawaan setiap hari ia mengangkat sesuatu, memikul sesuatu yang berat. Dan ternyata orang yang setiap malam mengantar gandum ke rumah para fuqara wal masakin adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan ini ia menunjukkan ia berhutang untuk apa? Kemaslahatan fuqara wal masakin. Maka mau tidak mau siapa yang menanggungnya? Yang menanggungnya tentu ahli warisnya. Ahli warisnya. Bagaimana cara menanggung, cara membayar hutangnya tersebut? Ya dari harta warisnya itu harus dibayarkan dulu semua hutang-hutangnya. Jadi jangan dibagi waris dulu sampai hutangnya selesai. Jadi warisannya dihitung dulu, sebelum dibagi ya? Sebelum dibagi, dibayarkan dulu dibayarkan. Setelah itu baru dibagi. Oh, baru dibagi. Baru dibagi warisnya. Nah, kemudian apabila masih kurang, maka ahli waris harus menanggung hutang tersebut karena ditakutkan amal ibadah dari sang putra tersebut, amal ibadah dari orang tuanya, mohon maaf, dari orang tua tersebut tidak diterima karena apa? Masih ada hutang. Ya, amal ibadahnya Adam nggak bisa naik kalau ada hutang. Jadi ketika orang meninggal dunia ternyata masih mempunyai hutang. Ya. Berarti ruhnya nggak bisa naik. Nah, ini seakan-akan ada hijab, ada penghalang seperti itu. Maka harus disaur dulu hutangnya, harus dikasih dulu hutangnya. Ini kalau misal orang ini nggak punya uang sama sekali, dari kalangan fakir miskin, atau anaknya juga ternyata fakir miskin juga, ini bagaimana cara untuk nyaur hutangnya ini? Caranya yang pertama, jangan hutang. Maka bagaimana ini? Kalau kondisi seperti ini, hutang, orang udah fakir, miskin, tapi hutang, apakah tetap harus dibayar atau bagaimana? Memang sebaiknya orang yang memberi hutang ini yang pertama, hendaknya ia memperpanjang hutangnya. Jadi tempo untuk membayar hutang diperpanjang sama dia. Apabila orang ini jatuhnya 1 bulan, maka setelah itu ia perpanjang lagi. Setelah ia perpanjang, 1 hari setiap ia memperpanjang, Allah Ta'ala memberikan pahala seperti ia sedekah jumlah uang yang dihutangkan kepadanya. Jumlah uang dihutangkan. Jadi seperti itu, diperpanjang terus. Jangan dipersulit, ini kan sedekah gratis. Uangnya nggak hilang tapi sedekah. Seandainya antum langsung lunaskan, mohon maaf, langsung ikhlaskan, dapat pahala. Dapat balasan 70 kali lipat lebih besar nanti. Akan tetapi sayang kita nggak dapat pahala yang tadi itu. Jadi nggak apa-apa, tetap dihutangkan saja. Nanti begitu orang tersebut nggak mampu membayarnya, kita ikhlaskan. Nah, tapi bagaimana kewajiban si fakir? Apa tetap membayar? Tetap wajib membayar semampunya, dan hutangnya ini bisa turun-temurun nanti sampai lunas. Jadi tetap ahli warisnya. Kalau anaknya nggak bisa, nanti turun ke cucunya seperti turun itu. Semuanya terus hutang harus. Ya, Masya Allah. Jadi haknya orang tua yang sudah meninggal dunia ini juga harus ditackle sama anaknya dan juga cucu-cucunya, termasuk hutangnya. Maka ini juga himbauan nanti kalau mungkin sebagai untuk istri dan para anak-anak, jangan suka menekan seorang pemimpin keluarga. Kadang ditekan, ini pemimpin keluarga, saya kepingin punya mobil begini, saya pengen punya motor begini, saya pengen punya make up seperti ini, yang mana akhirnya mengharuskan sang lelaki ini harus hutang di luar batas kemampuannya. Nanti yang susah ya ahli warisnya.
yang susah ahli warisnya. Maka jangan ditekan. Cukup sadari aja seperlunya. Salahnya dulu mau nikah. Kenapa dulu mau dengan kondisi seperti ini? Alasannya kita mulai dari nol ya, nol kayak di SPBU itu kan, kita mulai dari nol. Akan tetapi paling tidak kita harus sadari bahwasanya tentunya rezeki Allah tetap memberikan. Termasuk hutang itu ya rezeki ya. Hutang itu rezeki dari Allah, tapi hutang wajib dibayar. Bahagia. Para pemirsa, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan bersama ulasan keterangan dari guru kita Al-Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. Dan alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan, semoga diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira kesimpulan dari apa yang antum sampaikan ini apa saja ya Habib? Nah, jadi garis besar dari apa yang saya sampaikan yaitu yang pertama, seorang anak dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya dari semenjak anak tersebut lahir di muka bumi ini sampai anak tersebut wafat. Jadi bukan patokan bakti seorang anak pada orang tua ini bukan ketika orang tua kita hidup saja atau setelah wafat orang tua kita berbakti, tidak. Jadi dari awal orang tua kita, dari semenjak kita hidup sampai kita wafat, kita wajib berbakti kepada orang tua. Yang kedua, di antara bakti kepada orang tua yaitu menjalankan perintah dari orang tua atau wasiat dari orang tua kita selama wasiat itu tidak bertabrakan dengan syariat. Ya. Kemudian yang ketiga, gak kalah penting pula ini, saya tambahkan sedikit, yaitu menyambung hubungan silaturahim kepada saudara atau kepada teman-teman dari orang tua kita. Jadi kerabat dari teman kita sambung hubungannya. Termasuk itu bakti kepada orang tua. Kemudian yang keempat, diantaranya pula yaitu untuk menyelesaikan urusan muamalah hutang piutang orang tuanya dengan orang yang sekiranya ada hubungan kerja dengan orang tuanya. Dan intinya dari hal tersebut adalah berbakti kepada orang tua adalah solusi Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan semua permasalahan kita. Kalau kita ingin urusan hidup kita lancar, kepingin sukses, kepingin mulia dunia akhirat, kita masih punya ladang amal yang luar biasa, jalan menuju kesuksesan kita yaitu kedua orang tua kita. Maka jaga kedua orang tua kita, lindungi kedua orang tua kita, muliakan mereka, bahagiakan mereka, karena kebahagiaan kita Allah Ta'ala akan berikan apabila kita mampu membahagiakan kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah jatuh pada kemurkaan mereka berdoa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, senantiasa menuntun kita untuk menjadi orang, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang menyebabkan kita mendatangkan murka orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita agar selalu kita semakin dekat kepada Allah melalui jalan orang tua kita, memuliakan orang tua kita, mengerjakan semua perintah orang tua kita, menaati perintah orang tua kita. Dan semoga Allah taala jadikan orang tua kita termasuk orang min ahlil jannah, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan ma'asyuhada wassalihin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur orang tua kita adalah taman dari taman-taman surga. Amin. Dan semoga Allah taala jadikan kelak tempatnya di surga fil mala'il a'lal firdaus ma'an nabiyyin wasyuhada wal mursalin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah indal maut, ba'datul umur fi ta'atillah wa ridha fi khairin wa lutin wa afiyah wassalamah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah para pemirsa, telah disampaikan oleh Al-Habib Haidar bin Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri, dan ditutup dengan doa. Insya Allah kita akan bisa bertemu kembali di acara Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah di episode-episode yang akan datang. Dari saya Laili Badruddin, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.